Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak-Bapak, Ibu sekalian dalam kesempatan malam ini untuk bermusyawarah bersama. Kebetulan kemarin ada beberapa keluhan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terkait dengan aktivitas tambang batubara yang ada di wilayah lingkungan RT 3. Kita tidak bisa mau menghentikan aktivitas tambang itu karena yang punya lahan sudah bersedia untuk ditambang lahannya, dan kita di sini hadir untuk sama-sama bermusyawarah untuk meminimalisir dampak yang terjadi di masyarakat dengan adanya aktivitas tambang itu. Jadi kita berharapnya kita bisa bermusyawarah dengan kepala dingin dan bisa mencari solusi bersama bagaimana lingkungan kita ini tetap terjaga, tetap bisa memberikan keberlangsungan hidup setelah tambang itu selesai, dan kerukunan di masyarakat juga bisa tetap terjaga gitu. Mungkin dari saya pembukaannya ini saja. Selebihnya saya ingin mendengar aspirasi dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mungkin terancam terdampak dengan keberadaan aktivitas tambang ini. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok tani yang di situ untuk menyampaikan sebelum terjadi kita baik kalau bisa habis terjadi tidak ada kejelekan dan tidak ada artinya permasalahan. Yang saya bawa artinya aspirasi masyarakat, terutama anggota kelompok tani saya. Sudah saya cantumkan juga yang kalau apabila terjadi itu adalah susunan daripada pendapatan maupun susunan anggota yang pada malam hari ini sudah kami bawa, walaupun secuil kertas tapi ini berarti bagi kami karena ini aspirasi anggota kelompok tani saya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu ya kiranya saya tetap keberatan, minta ganti sesuai apa yang kami sampaikan. Itu aja. Jadi syukur habis apa tidak ada masalah, tapi saya antisipasi sebelumnya berapa kali sebelumnya ada masalah tapi sudah terlanjur hilang, sudah terlanjur bubar atau selesai tambangnya itu. Nah ini mumpung belum, baru aja mulai, makanya saya sampaikan supaya semuanya gampang diurusi gitulah. Udah kayaknya itu aja dulu yang kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aspirasinya dari warganya apa aja, Pak? Ya ini banyak yang sudah pendapatan setiap musim itu kurang lebihnya segitu. Wah, itu karung tak pecah lagi kilogram itu pendapatan kurang lebihnya seperti itu setiap musim. Ini sampai dengan tahun 2023 ya? Iya. Itu pendapatan. Apabila itu ada dampak kan bisa kurang pendapatan. Syukur sih malah naik. Tidak ada dampak artinya. Kalau itu turun ya mau tidak mau jelas dampak itu yang tanggung jawab seperti itu. Iya. Ada lagi dari saya? Ya kalau tuntutan anggota kelompok tani ya kurang lebih sama, pendapatan kurang lebih ya sama. Tapi itu kan saya cuma batas paret yang digali ekskavator kemarin sampai sana. Kalau yang ke sini seperti saya juga tidak bakalan artinya bahaya. Tapi yang sebelah sana mau tidak mau menggunakan air yang dari aliran dari tanah dari air dari kampung dan mungkin juga kena gitu. Yes.
Kan mampir nang anggrek sih, tidak langsung di Melati. Gimana Pak Yani yang contoh ya dari saja itu ya dilakukan bahwa utara itu yang buka lahan yang juga ada rumah sawit sudah di ADP yaitu contoh bahwa di tengah-tengah sudah bisa dibatara ya. Terus dampak daripada aliran limbah yang dari batubara itu sendiri sampai sekarang sawit itu tidak berbuah. Sudah banyak yang mati juga itu yang contoh yang sudah terjadi di ADP itu. Bukan untuk masalah nanti ini yang remeh bahwa semuanya saja bahwa risiko masih kurang. Oke, itu saja. cukupnya aja? Terima kasih. Saya ingin merangkum dari dua orang penanya. Kebetulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada Pak Slamet selaku pemilik lahan. Ya. Pertanyaan saya, kalau dampak dari limbah atau lumpur itu untuk saat ini belum kelihatan dan belum ada ya. Jika nanti itu terjadi ya, ini saya berandai-andai Pak, jika nanti itu terjadi ada lumpur yang terbawa oleh akibat kegiatan tambang, kira-kira nanti prosedurnya komplainnya itu kemana kira-kira? Itu satu ya. Yang kedua, yang saat ini berbatasan langsung dengan aktivitas atau lokasi tambang untuk tanaman sawit, yaitu punyanya Pak Subakir, terus sebelahnya lagi punya Nur Wahidi, terus di bawahnya lagi adalah sawah. Nah ini kami mohon ada antisipasi dari awal, ya, antisipasi dari awal sehingga kita nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila itu nanti misalnya terjadi, yaitu tadi pertanyaan saya, kira-kira nanti prosedur komplainnya ke mana supaya petani atau kelompok tani ini enak ya. Saya yakin nggak mungkin akan komplain ke pemilik lahan, saya yakin nggak mungkin. Mohon nanti penjelasan dari Pak Slamet untuk bisa dijelaskan. Terus saya tambahkan mungkin karena malam Kamis ya, malam Kamis itu ada beberapa warga yang rapat di rumah saya, dan dari pihak perusahaan itu ada menyampaikan bahwa terkait dengan urusan petani atau nanti yang akan terdampak itu sudah di backup oleh Pak Amin, Pak Kasianto, dan Pak Kabin. Maka sempat ada video yang dibuat oleh Bu RT sehingga Pak Kabin agak gerak, bahasanya seperti itu. Padahal sebenarnya yang membuat atau mencatut nama Pak Kabin bukan pihak kami, tapi
pihak dari perusahaan. Nah, nanti juga Pak Slamet mungkin tahu alur-alurnya itu, nanti juga kita tolong dijelaskan petani yang ditemui oleh Pak Amin itu siapa orangnya, atau yang diminta izin ataupun bahasa diskusi dan lain sebagainya, itu supaya kita di sini ini tidak saling bertanya-tanya. Ya. Mungkin perlu saya jelaskan juga kehadiran kami di sini intinya ingin mengklarifikasi, ya, tidak ada bahasa atau tidak ada mungkin ada bahasa yang barangkali tidak pas, ya mohon dimaklumi. Tidak ada niatan ataupun apapun bentuknya, kami ini tidak suka dengan kegiatan tambang. Sepanjang itu prosedural, sepanjang itu berdampak baik, ya yang punya lahan juga punya keuntungan, yang nambang juga untung, warga di sekitar tambang itu juga tidak merasa dirugikan ataupun diabaikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi drama nambah, nambah di sini ini terus terang itu resmi, ya kan? Itu resmi. Nah, kalau masalah limbah tadi yang dirasakan Pak Jul, tanah beliau kan pernah ditambah limbahnya ke tempat saya, ya kan? Tapi saya tidak mungkin karena saya tidak mau sampai ke situ karena itu hanya sakit. Yang kedua kali, ini sebenarnya saya ini hanya penyedia lahan karena si Pak Amin, Pak Asyapo berapa kali datang ke rumah kami. Itu sudah saya tolak lama-lama. Pernah Pak Jakiman boleh ditanyakan, itu sudah saya tolak lama-lama. Ya kan? Setelah itu saya tanyakan, gimana Pak Asyapo, bila mana ada persoalan di lingkungan, kata beliau, ya, itu tidak apa-apa karena apa di RT 9 itu di samping Bekasi, ya betul kan itu. Jadi kalau prosedur seperti itu, saya punya lahan, kalau memang itu bisa ya silahkan. Jujur aja, tanah saya itu sudah ada 4 kali kemarin dan datang. Nah, kalau masalah ada Pak Babin, ada Pak siapa, saya tidak tahu. Itu saya jujur saya tidak tahu. Saya tahunya Asyanto sama Pak Amin. Nah, karena gini, ini sejarahnya, cerita pertama. Saya pulang kerja di Bel sama Asyanto. Jadi gimana aku kerja dan pulang. Nah, tiba-tiba dia sudah ada alat di situ. Ada Pak lampu tespit, kan gitu. Nah, mengatakan beliau bilang tidak apa-apa, ya saya monggo dan pintu sedikit. Nah, yang dari nanti yaitu saya seperti itu, saya tidak bisa bertanggung jawab masalah limbah. Itu yang bertanggung jawab itu hanya yang punya bendera, kan itu pada PT Lina. Ini sudah jelas. Saya mungkin boleh ditanyakan ada orang yang mati itu sampai Asyanto datang bilang tidak apa-apa, kan seperti itu. Nah, maka ini sayangnya kenapa Pak Asyanto dan Pak Amin kok tidak didatangkan. Saya sudah undang itu Pak. Aja. Saya sudah undang Pak. Saya jujur aja ya. Saya kan masalah tambang ini yang memang nama saya pernah nambang kan gitu kan. Jadi kalau masalah ini dan itu saya memang kemarin sudah saya tanyakan jelas-jelas gitu. Nah, maka beliau tapi yang dibikin Pak Roan RT 9 seperti itu. Nah, tinggal sekarang itu warga ya tinggal sebenarnya bukan tanya saya, sebenarnya yang ditanyakan itu yang si Humas itu, karena saya itu hanya penyedia lahan kan gitu. Mungkin Pak Jul mungkin
sudah pernah mengalami tanahnya ditambang mungkin seperti itu kan gitu, seperti itu. Nah memang kalau malam ini ada Pak Kasyanto atau Pak Amin itu bisa clear kan gitu. Sudah diundang Pak, ini saya sudah WA Pak Mul, tapi dia bilang nggak bisa hadir, nunggu hasil rapat aja. Saya nggak bisa hadir, cuma menunggu hasil rapat aja. Saya bahwa itu di dalam ada Pak Babin saya tidak tahu. Saya tanyanya Amin sama Kasyanto, itu aja. Saya tidak ada tahu siapa nama, nggak tadi bahasa Aju mengatakan ada konflik Pak Babin, saya tidak tahu. Nah terus aja kan, maka saya berani mengizinkan atau dia membolehkannya, bukan mengizinkan, saya membolehkan karena ini resmi, bukan legal kan gitu. Nah mungkin seperti tanahnya Pak Jul, mungkin kalau legal nggak berani juga Pak Jul melepaskan, kan seperti itu ya kan gitu. Sebenarnya ini Ya gitu. Nah maka kan ya bagaimana musyawarahnya malam ini gimana. Tapi kalau saya suruh menjelaskan, menjelentrehkan itu saya tidak bisa. Ya itu saja yang kami sampaikan, yang pengetahuan saya seperti itu. Kita kembalikan kepada Bapak Jaduli sebagai memberi waktu saya. Ya saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga dan yang berdampingan dengan tanah yang ditambang sesuai dengan surat yang dibawa ke rumah saya itu samping-sampingnya itu one bising ya, satu. Jadi itu saya minta secepatnya diselesaikan perjanjiannya antara one bising dengan penambang atau pemilik tambang yang ditangani oleh RT. Itu keduanya limbah itu kelompok tani nanti yang nangani. Jadi antara penambang atau pemilik tanah dengan kelompok tani ada kesepakatan. Ketiga, karena ini bermasalah, tolong dihentikan dulu nambangnya. Jangan meremehkan, orang banyak yang komplain terus dia masih nambang aja. Jadi itu yang saya minta. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak? ada lagi bapak-bapak yang ingin disampaikan unek-uneknya? Mungkin begini Pak, sedikit saya nambah ini untuk sebagai bahan wawasan, terutama kelompok tani sawah. Kalau yang di gunung itu air pasti ngalir lewat apa? Lewat apa itu? Paret lah. Tapi kalau yang di sawah itu dari paret, karena air itu digunakannya untuk sawah pasti akan menyebar ke sawah. Nah, seperti kita yang di RT 4 kemarin ya, itu dampaknya sampai ke bawah. Itu pernah kita cek rame-rame Pak Marianto sama ya. Nah, sebelum itu tadi Pak Marianto itu harusnya itu kita bacakan dari kelompok tani Pak. Kelompok tani apa? Melati, Melati, dan itu Pak Yani. Nah, sebetulnya malam ini seharusnya dua kelompok tani itu, karena nanti airnya itu akan ke sawah, itu harus ada catatannya. Itu sebagai bahan kita nanti untuk menuntut ke perusahaan. Nah, itu kesepakatan. Nah, terus yang kedua, tidak menuntut kemungkinan bahwa tambang itu akan melebar-melebar sampai ke atas sana, sampai ya mungkin sampai habis lah.
Kalau habis berapa hektar itu bukan lagi kata tadi Pak Marenta kemungkinan akan terdampak, itu udah pasti ya kan. Nah, karena sebelum itu kita hitung, jadi kita berkaca sama pengalaman yang lalu, itu kita minta di depan Pak, minta di depan sebagai jaminan. Karena kalau dulu cuma kontrakan, kita nagihnya pusing juga. Jadi umpama satu hektar satu musim itu 15 juta, setahun 30. Di situ ada 10 hektar, berarti 300. Itu di depan sebagai jaminan. Sama seperti kalau nambang ada jaminan reklamasi itu kan di depan. Jangan sampai nanti setelah selesai tambang pergi, hujan deras baru kita Bingung. malah kabur bingung. Itu sebagai apa aja, sebagai bahan pertimbangan kita mengacu ke pengalaman yang lalu kan gitu. Kalau yang di gunungan itu menurut saya enggak kalau gunung itu cuma ngalir di parit-parit aja ngalir. Cuma setelah di sawah dia akan menyebar dipakai ke persawahan. Jadi intinya di sini mungkin itu dari dua kelompok tani itu dulu sama yang di bawah-bawahnya terdampak lah. Kalau kita sebagai yang lain itu cuma memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan dengan aktivitas tambang. Kalau masalah tadi bilang Pak Camat resmi, saya yakin itu resmi ya. Karena di sini itu pasti ini pertama itu konsesinya asing itu pasti. Cuma karena ada akibat dari penambangan itu kan ada yang dirugikan. Nah itu yang akan kita bahas malam ini. Seperti tadi yang disebut juga Bapak saya itu masalah farm fishing itu kita tentukan umpamanya sehari 5.000 berarti sehari semalam 5.000 itu. Jangan nanti cuma uang berkok itu dikasih sebulan cuma 100. Kalau kayak tahu sebulan 100 enggak cukup untuk nyapunya. Betul. Ya betul. Mungkin diperjelas lagi kan, jadi tidak tanda tanya mungkin itu aja karena dampaknya sudah kita lalui beberapa hari kan, yang sudah terlihat bising dan debunya kan. Perkiraan untuk uang bising sama uang debu kira-kira berapa? Nah itu. Kalau itu masalah uang itu kayak belum bisa memastikan kalau warga yang kena dampak debu. Enggak gini, yang kalau bisa karena dari jawabannya pihak Humas ya Pak Kasianto itu humasnya ya Pak. Kasianto itu humasnya atau apanya itu? Saya kurang tahu juga. Saya belum pernah ketemu sama. Udah, sini aja Pak. Malam ini kita buat berita acara pertemuan kita. Yang pertama terkait dengan masalah keluhan dan tuntutan warga. Kita tentukan uang bising berapa, uang debu berapa. Misalnya tadi yang disampaikan Pak Toto satu hari misalnya 5.000 umpama. Itu umpama Pak. Ya nggak mungkin juga lah 5.000 loh. Ya kira-kira berapa Pak? Kan kita cuma bahasanya ngajukan lah, nanti dari pihak perusahaan yang mungkin bisa negosiasi lagi kan. Ya, sebenarnya kan gini, sebenarnya itu harusnya Pak Kasianto atau Pak Amin itu harusnya harus hadir kan gitu. Sebenarnya sudah bisa saya menjelaskan sudah kan dihubungin gitu. Pak, sudah diundang Pak Mul siapa namanya? Ya, yang penambangnya Pak Mul itu. Iya, Pak Mul. Itu sudah diundang juga, tapi tidak bisa datang katanya. Makanya kita bingung juga kalau dari pihak tambang yang nggak datang, komunikasinya agak susah kan. Tapi kita coba aja buat aspirasi warganya dikumpulin dulu semua. Nanti kita catat, terus nanti kita ajukan gitu ke pihak seharusnya. Yang terkena dampak debu bising kan? Iya. Berapa rumah itu siapa yang catat? Ya enggak tahu juga. Nama-namanya yang terdaftar lah itu Mas. Kalau itu saya sudah tahu ya, kemarin itu kan semua itu sudah dibuat dari Kasianto itu bilangnya kan gitu. Itu kodenya bilangnya cuma hanya 7 orang yang kena tangan itu kan. Soalnya rumah saya juga pun kena debu, makanya saya stop untuk menyiram.
Nah itu kan nanti berarti kita bicarakan lagi kalau masalah itu, karena kan sebenarnya yang kena itu lebih dari 7 orang kan. Nah Jadi jadi Mbak Bu RT, yang terdampak bising atau debu itu nanti dicantumkan juga. Nah sekarang nominalnya Bapak minta berapa? Ibu minta berapa Bu? Loh. Berapa Pak? Kira-kira Pak? Kita bukan apa istilahnya bahasa kesempatan bukan, tapi ya kita pakai logika, pakai nalar. Yang pantas kira-kira misalnya sehari berapa? Kalau tidak ada nominalnya, susah juga Pak. Nambah supaya buat asisi sana sanggup geraknya. Iya. Di sini buat berapa mintanya di sini kan? Iya. 100.000 kan dari berapa kan? Nah, dari kita nanti bisa diajukan di sana berapa? Iya. Yang setujuannya di mana? Gitu. kalau perusahaan langsung menyetujui kan berarti oke. Kalau Oke. misalnya dia keberatan kan pasti dia bakal Iya. nego kan sama warga kan, gitu aja. Yang penting di sini nominalnya dulu jadi berapa nanti biar kita. Sehari berapa Pak Karti? Belum pernah sih, belum. Ya, Jadi dia nggak pun ngerti belum ya. pernah lah. Ini sudah zaman terbukti kok. Lihat yang dulu yang lewat sini berapa itu kan. Emang apa sih? Berapa? Udah enak. Hah? Ada bapak. Berapa? Ya, berapa? Jadi kan gini, ini saya nambah sedikit ini masalah basing atau debu, kita nggak usah kita meragu-ragu, ya kan? Itu kesepakatan berapa, nanti biar Bu RT yang mengajukan atau gimana. Jangan istilahnya tanya berapa nggak jadi. Saya terus terang aja, saya tidak mihak ke sana, tidak mihak ke sini, ya kan? Jangan salah paham nanti saya yang punya lahan, nanti saya yang bertanggung jawab. Sudah saya awal tadi data bicarakan, terserah biar masyarakat mau minta berapa, tinggal disampaikan karena kita itu ada perwakilan, kan seperti itu, ya kan? Kalau kita hanya menunggu berapa nanti kan kita tidak selesai. Ini kan ada gambaran misalnya warga gempa pernah seperti itu kan gitu. Ikut umumnya ya. Ya maka itu kalau malam ini mau diatur basic atau disekop itu terserah hak kalian gitu loh. Saya terus terang aja saya tidak mau melihat sana, tidak melihat sini kan gitu. Gimana gitu. Menghitungnya gimana? Cekernya. Ceker holisnya. Iya, masih itu Waktu. Jadi dihitung berapa? Berapa itu Pak? Pak Anton bilang berapa? 20.000? Bisa ikhlas ya, Iya makanya berapa Pak? Masa ikhlasnya 5.000 ya ikhlas. makanya itu kan ada syarat jalan kalau bisa ikhlas. Makanya itu kita sekarang bapak-bapak memberikan masukan berapa kira-kira, mau hitung rent, mau hitung hari. Kalau per hari 5.000 kah berapa? Itu jangan terus ya, misalnya hari esok sama hari sekarang sama. Kalau berat pasti ya, habis itu. Itu siapa kan ibunya kan sini aja. Kan yang itu ketahuan aja Pak, berapa tahun dapatnya itu ya. Rata-ratanya berapa ton rent kan ketahuan itu. Kemudian nanti Pak Slamet dapat 10.000 ton, kan udah kecil kan ketahuan, 100 rent ya berapa kan? Kan ini gandengan sama uang polisi. Iya makanya itu satu paket. Itu paket ya. Kalau menurut itu, kalau relasinya memang betul. Kalau menurut saya Berapa kira-kira?
yang pengalaman di perusahaan. 10 aja. Biasanya kalau 10 sepakat itu tidak usah tanya. Nah, gini aja, kalau nanti mau 20 jadi ya. Nah, 20 gimana? Ya nggak apa-apa itu. Masih mau diajukan ke sana. jadi Kita buat pengajuan aja ya. lebih enak keputusannya 20 gitu. Jadi clear 20 betul ya. Jadi sana mau Jadi clear. berapa banyak? Nah, berarti nanti itu 20.000 itu tinggal dibagi berapa yang terdampak. Tuh. Nah, yang terdampak sekarang mulai dari sini Pak Mujianto, Pak Durian, Santo, Susianto, Kelindungan pohon ya. Jalan. Oh iya. siapa ini? Sebelahnya lagi ini Toto Fitriansa. Oh, Aliansa, Gunawan, Pak Landang. Ini Pak Landang ini dihitung rumah apa dihitung kakak ini? Rumah lah. Kalau kakak ya juga. Kalau bising itu keluarga. Bising itu rumah. Hitung kakak. Iya, karena kan orangnya dengar. Kalau bising itu berjiwa, soalnya semua bisingan. Terus siapa? Ke bawahnya lagi Pak Karti. Yang belakang kan Pak Simsi. Ya nanti. Ini Ya, Rusli. Pak Rusli. Kakak. Kakak aja lah. Aris. Kalau yang di RT 2 kena nggak? Kira-kira apa? RT 2 tuh kena nggak kayak Bu siapa itu? Esther. Ya mungkin kena, tapi kan itu bukan tanggung jawab RT 3, Pak. Nah itu dia. Ya sudah Tapi berarti. diurus RT-nya sana, terus saya ngurusin. Yang jelas itu kalau angin yang Kalau RT-nya sana nggak nuntut ya biar aja. itu punya Pak Jun itu kan sudah 3 rumah Iya kan? di depan ini. Tanggung jawabnya dia kan. Dapat Mbak Siti barangkali Jadi Dua. Oh, mungkin kalau mau di yang kena itu juga ada kelas-kelasnya. Iya. Nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Yang satu, Benar. yang dua. Iya, satu yang tiga. Kalau Iya. begitu. mana karena buruk kita bisa dapat juga. Yang untuk RT 3 ditulis saja Bu RT. Iya ini Pak Muhalim, terus siapa lagi? Pak Yun Ahmad. Yun Ahmad. Nah, sama Mbak Siti Madria. Itu ring 2. Satu sama. Sudah. Oh itu nggak kena juga. Mas RT dia tuh. Itu loh nggak ada penghalangnya banget itu Mbak. Berarti Mbak Mitra juga, Mbak Mitra masih RT 3. Itu lolos nggak ada penghalangnya. Jadi RT 3 ya. Kakaknya ketiga. Makanya RT 3, jadi Ya kayak sudah masuk ke dalam. RT 3 cuma jalurnya masuk RT 2. nah kan Jalur masuk rumahnya wilayah. aja. Tapi kalau Mbah itu malah los nggak ada halangannya kayaknya. Bukan, maksudnya dia bilang itu kayak kita batas wilayah RT 3 itu haknya RT 2 gitu loh. Udah itu aja sudah nanti yang lain Mbak Mitra masukkan juga. Mbak Mitra ya. Kalau juga Muhammad apa eksaknya jadi le parkir aja nih dhuwur kono kene dadi getarane iku gak anu Kok nomor bersama kan? Kita sampaikan ke Bu RT nanti Bu RT sampaikan keputusan. Tulis Mbak, tulis Bu RT. Apa-apa. Anu, Biasanya jangan parkir di atas jalan. kalau mondar-mandir itu loh, getarannya itu loh. Gini tadi udah tak jelaskan. Kali ya. Sabar aja sabar. Terus penyiraman jalan boleh ya. Penyiraman jalan. Kalau penyiraman ini kayaknya udah dikerjakan ya Pak ya? Ya, kalau penyiraman sudah. Kemarin itu Nah yang ke sana. itu di sana tuh harusnya disiram juga di sana. Iya, maksudnya penyiram jalan holing, jalannya holing dia. Wah, debunya. Masukkan itu di jalan di ini. Full. Saya sempat WA ke apalagi Pak masukannya Pak. Kalau sedimen pon tadi udah saya cek sudah dibikin. Bisa Enggak besar ya seberapa ya? Ada videonya saya. Hah? pakai.
Ya, iya sih, tergantung eksanya kan. Kalau sambak itu kan ada eksa kecil, ada eksa besar ya. Tapi ada tiga apa? Ada 3 sumur untuk sedimen panas. Apalagi nih Pak Subakir, Pak Subakir, apa masukannya? Apa mau mintanya ditambah juga? Apa mau ditambah sekalian? Gimana Pak? Nanti kita sampaikan apa yang ya, kalau sepakatannya belum, tapi tuntutannya kan sudah. Iya. Kita sampaikan sudah. Sekarang dari ini kan belum seperti orang. Pak Subakir apa mau ditambang sekalian? Dengan sama usul lahan saya karena memang tidak langsung tapi langsung otomatis antara batas milik saya dengan abang itu sudah dekat dengan satu jalur pohon sawit. Nah misalnya terjadi longsor, gimana lingkang dari longsor tiga di atasnya tidak tahan. Longsor munggah orang betul. Terus Mbak, Pak Subakir yang kalau nyata ya kita itu kelihatannya saya lebih rendah daripada lahan yang satu pohon sama juga kan yang tapi kan untuk mengambil kita saran sama bangun kan ditanggul lewat kono. tapi ini tanggul panen tanggul gunting tapi belakangnya sawah dan Tapi baru jalan ngono. orang yang di panen tengah-tengah kan belakangnya sawah pasti yang gini saya kemana itu harus mengurus apa pemilik yang punya lahan yang ditambang atau bagi penambang itu sendiri gitu. Nanti Pak RT ini yang Bu RT yang menentukan. Ini tadi gini loh Pak. Oke. Masukan sampean ini ya Kita tampung buat di dulu. berita acara, nanti kita akan sampaikan dengan pihak tambang gitu. Nah itu nanti pasti ada pertemuan berlanjutan karena memang ditanggapi. Karena tidak penambang kan tidak ada, kita jawaban dari saya tidak ada. Ya belum. makanya kita musyawarahkan ini. Kalau sampai di longsor pertandingan langsung kan itu jawaban dari penambang itu apa? Lah ya kan belum. Makanya Hari ini ya mohon maaf hari ini ya termasuk sampean kita undang ini supaya ada masukan dari sampean. Kalau kita mau biar-biaran aja mau ngapain juga gitu loh. Artinya kalau misalnya dari pihak kelompok, dari RT secara mohon maaf ini sebenarnya Bu RT ini minta supaya saya buat surat mengundang Bu RT gitu loh. Dan saya bilangin Bu, ini lokasi sawah ini masuk dalam kawasan RT 3 gitu loh, makanya saya nggak perlu buat surat sebagai Kapolda, nggak perlu buat surat, langsung Bu RT. Nah siapa yang diundang? Orang yang terdampak langsung termasuk sampean. Apa aspirasinya? Nah itu nanti akan kita tuangkan dalam berita acara. Sebenarnya diundang juga ini pihak penambang tapi tidak datang gitu loh. Nah yang punya lahan kita undang untuk supaya kita bisa klarifikasi dalam hal ini Pak Slamet sudah kita lakukan klarifikasi itu. Nah tinggal dari sampean kalau terjadi longsor nanti seperti apa. Nah kalau sampean minta hari ini pihak penambang ada jawabannya, orangnya nggak ada di sini kok. Saya tapi terus kita mau kita apa kan gitu. Nah, sama mau minta apa? Kalau untuk solusi belum, karena kita belum tampung dulu. Kita dulu aspirasi dalam usulannya. Setelah tambang dulu, misalnya itu lanjut untuk yang langsung
Gimana? Ya berarti sampai mempertanyakan masalah limbah sama kalau terjadi sampai ada sudah ditulis sama Bu RT ya. Dia pihak sama Sama. Kan ini kan belum terjadi. Iya, Pak. Jadi kita itu antisipasi. Jadi daripada Ya gini, kalau saya kira setelah ada pertemuan ini perwakilan dari orang-orang limbah itu kelompok tani dengan Pak RT ngecek sana harus dikasih kolam atau ditanggul atau Sudah, Pak. bukan semuanya orang nanti ini saya tambah sedikit ya. Nah, kami kan pernah menambang juga ya. Saya Miasana sudah saya katakan, dan Miasana ada jamaah sini. Saya pernah nambang di daerah Mutiara. Nah, maka ada yang kampung baru sana. Silakan Pak suruh rapat apa permintaannya. Setelah rapat ya, misalnya tempat RT, dari Bu RT kan bikin berita acara untuk menampung aspirasi warga seperti itu. Setelah itu diajukan ke kantor. Ya kan, ini kan ada kantornya di kantor. Setelah di kantor itu kan nanti penambang dipanggil, diundang, duduk di situ, kan seperti itu. Ini pengalaman saya mungkin sama atau enggak rubah kan gitu. Nah maka tinggal sekarang ini warga kami ini tinggal maunya apa, kesepakatannya berapa, mintanya gimana, monggo, saya tidak melarang. Itu bukan hak saya. Sudah saya katakan awal saya bicarakan seperti itu. Nah maka kesalahannya ini kenapa sih Pak Kasyanto yang sebagai penanggung jawab di lokasi tidak datang sama Pak Amin, kan seperti itu aja. Ya mungkin coba ini nanti dimusyawarah kembali. Iya. Jujur jangan bapak-bapak salah paham sama saya. Saya tidak memihak siapapun, saya tidak memihak tambang, tidak memihak ke sini. Saya kalau warga sejahtera saya senang kok. Jangan sampai desa kami itu terulang seperti 99 atau 96 kan gitu, ya kan? Baik Pak, saya tanggapi sebentar ya. Jadi sebenarnya saya membuka diskusi ini, diskusi warga ini kan sebelumnya saya didatangi sama kontraktor yang sedang mengerjakan tambang itu ya sama pihak CVINE, dan memang mereka minta izin untuk aktivitas pertambangannya, bukan izin lahan ya, bukan izin lahan atau apa itu bukan, tapi aktivitas bahwa mereka itu melakukan aktivitas pertambangan di kawasan itu. Jadi beliau kan minta tanda tangan saya sebelum ke Pak Kades. Nah ini jadi sama Pak Kades ini yang saya info dari desa, tanda tangan Pak Kades juga masih ditahan gitu kan, karena kemarin saya mau ngasih stempel. Saya itu minta syarat dari pihak perusahaan ini apakah warga itu sudah diajak diskusi atau belum dengan kehadiran tambang ini, ya kan? Nah bahasanya mereka katanya sudah ada dari Pak Amin dan Pak Kasyanto gitu kan. Nah kemudian ya mereka juga mencatat nama satu orang lagi yang sebenarnya enggak gitu kan, makanya orangnya enggak begitu menerima gitu, tapi udah kita nggak usah sebutkan lagi gitu kan. Nah jadi dari yang humasnya kan Pak Andi dan Pak Kasyanto. Nah katanya sudah ada pembicaraan sebelum tambang ini hadir. Nah seharusnya kan diskusi ini dibuka sebelum tambang itu ada. Jadi kita tuh nggak ribut, nggak bingung, nggak tiba-tiba kok tiba-tiba ada aktivitas tambang tapi kita warganya tidak dilibatkan untuk diskusi maunya seperti apa. Nah karena belum ada, makanya saya fasilitasi warga untuk diskusi di sini. Kita mintanya seperti apa, nanti dari hasil berita acara ini saya kirim ke kantor desa supaya nanti kita bisa diskusikan dengan yang punya bendera yang menaungi
CV ini gitu. Karena kalau kontraktor yang mengerjakan ini mereka cuma taunya kerja aja sesuai dengan kontrak kerja perusahaan yang menaungi mereka gitu. Jadi kita itu di sini hari ini untuk memberikan aspirasi warga ini maunya apa sih gitu kan. Karena kalau seandainya warga juga tidak menyetujui keberadaan tambang, pasti kan mereka akan turun gitu loh ke lapangan untuk untuk mengetahui apa sih maunya warga ini gitu kan. Kita kalau misalnya kita diam-diam aja, ya mereka juga diam gitu, mereka asik aja gitu nambang sesuai dengan, karena walaupun gimana pun itu kan wilayah konsesi ya, punya perusahaan, wilayah konsesi itu sudah dapat izin dari negara gitu, dan konsesi itu kan didapatkan dari perusahaan memberikan CSR kepada masyarakat. Nah, kita sudah menikmati juga CSR dari perusahaan juga, kemudian syarat dari negara sudah dipenuhi sama perusahaan, dan perusahaan punya hak untuk mengeksplorasi wilayah konsesinya, yaitu kita izinnya di negara gitu kan. Jadi memang kalau tambang ini, kalau sudah saya lihat dari suratnya resmi Pak, karena memang wilayah konsesi kan. Nah, tapi yang kita ingin bicarakan ini dampaknya ke masyarakat itu supaya ada keadilan lah buat masyarakat yang tidak bekerja di tambang, tapi hidup bergantung dari alam yang dampaknya itu akan berdampak sekali gitu. Kayak misalnya kayak petani, nelayan, karena kan tambang di Kalimantan itu bukan cuma di kita aja gitu, ada banyak banget tambang batubara di Kalimantan ini, dan dampak buruknya itu terasa ketika tambang itu sudah nggak ada. Ketika warga yang di sini dulunya bergantung dengan kehadiran tambang, ada usaha laundry, kemudian ada yang catering, ada yang bekerja di tambang, itu kan kalau lagi masih ada tambang itu belum terlalu terasa, masih enak lah, masih kita dimanjakan dengan itu. Tapi dampaknya itu kan pasca tambang ya, setelah tambang itu nggak ada itu baru akan terasa. Nah, makanya kita buka diskusi ini, kita untuk antisipasi Pak. Jadi sebelum terjadi itu semua, kita berusaha untuk ngambil aspirasi dari bapak-bapak, ibu-ibu, supaya nanti kita bisa mengantisipasi setelah tambang ini tidak ada, apa sih kompensasi yang bisa didapatkan masyarakat, supaya kalau misalnya tambang ini pergi, masyarakat itu sudah siap, sudah tetap sejahtera gitu loh. Maksudnya gitu. Nah, mungkin ada itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi aspirasi dari bapak-bapak untuk yang lainnya lagi. Silahkan. Bapakku kayaknya belum ada. Ada dua lembar, nggak ada apa. Lembar satunya. Ada lagi bapak-bapak yang mau disampaikan? Sudah ya, uang bisnis sama uang debu aja ya. Berarti sementara itu dulu, dan permintaannya nanti aktivitas tambang dihentikan dulu sampai ada kesepakatan uang debu ini ya sama uang bising. Berarti nanti ada tambahan dari saya untuk kelompok tani. Kan tadi bilang Pak Toto masalah ini ya biaya produksi ya Pak ya. Nah, yang ini yang kemarin kita itu mungkin hasil produksinya. Bukan, kan ini hasil produksi yang dikasih ke saya. Nah, kemarin kan kita memang nggak ada bahas masalah biaya produksi. Nah, kalau kayak Pak Toto tadi itu kan kerugian produksi itu berapa gitu kalau seandainya mereka gagal panen. Biaya produksi per musimnya itu berapa gitu kan. Nah, ini kan yang dianukan kan ini hasil produksinya. Nah, ketika terdampak hasil produksi ini menurun drastis lebih dari 50%, berarti kan ada dampak nih. Nah, berarti kan ada tuntutan. Nah, tuntutan itu berdasarkan biaya produksi per musim kan. Nah, biaya produksi per musimnya itu berapa gitu loh, Pak. Maksudnya untuk kompensasinya. Kalau misalnya kita cuma ngasih kayak gini, kita mau minta kompensasi berapa? Kalikan aja ya. Itu sudah mencapai ini hasilnya apa? Ini kan hasil produksinya. Nah, kalau diminta itu antisipasi untuk itu. Mulai baca. Mulai dari buka lahan sampai panen itu kan ada biaya kan. Mana cukup tambahan bayangkan kan traktornya nggak sendiri.
Ya kalau 3 juta seperempat hektar kali cukup ya. Itu berbohong apa? Enggak Pak, biayanya itu bukan cuma buka lahan aja, tapi perawatan sampai panen. Nah, sampai itu jadi beras gitu loh Pak. Iya. Sampai dia jadi beras sampai bisa dimakan. Bikin itu udah. Aku yang pernah bikin sendiri. Sekarang pajak berapa? 15. Berapa? Hah? 15. 1,5 juta. Upah nanam. Pantun 48. Pupuknya. Itu yang dimaksudkan. Iya, jadi ketika nanti ini 3 juta suket tadi. Jadi ketika 5 jutaan loh. Iya, maksudnya jadi ketika nanti sawah ini, petani ini benar-benar terdampak, kita sudah punya nilai yang mau diajukan ke perusahaan itu berapa untuk ganti rugi supaya kita bisa produksi lagi gitu loh Pak. Maksudnya petani ini bisa kalau mau produksi. biaya traktor berapa? Ya itu mungkin PR kali buat mulai biaya nanam lagi. Jangan dihitung tabela, kalau sama dihitung tabela ya cuma 200.000. Biaya nanam sampai dia tuh jadi beras gitu loh Pak. Jadi dari sampai jemurnya segala itu kan masuk biaya produksi. Kalau dia belum jadi beras berarti belum selesai. Ya udah, kalau nggak bisa ngitung sekarang, nanti di rumah setorkan ke sini. Iya Pak ya. Iya, maksudnya ini PR buat bapak-bapak petani kan ini kemarin baru hasil produksi, berarti nanti biaya produksi per musimnya berapa supaya nanti kita ada acuan untuk ngajukan tuntutan ke perusahaan. Karena kan ini untuk antisipasi ya, kalau misalnya dampak itu memang ada, kalau nggak ada ya alhamdulillah ya kan. Itu jangan dihitung lagi nggak ada hama, dihitung normalnya atau dihitung ketika serangan itu lebih gitu. Jadi melakukan penyemprotan atau tindakan penyemprotan itu dalam satu siklus, satu musim minimal berapa kali, hitung obatnya berapa. Kalau 3 juta kayaknya murah betul. Aku nyemprot sendiri itu sudah tak hitung hampir 4.800 satu musim. Itu benar-benar tak tercatat itu. Iya. 4.800 itu benar-benar tak ditulis. Yang tenaga harusnya orang begitu enggak begitu udah. Karena mulai traktor itu sebelum traktor sudah biaya gitu. Nyemprot-nyemprotnya. Iya. Udah kali Mbak, kalau ini kita tutup, kalau mau diskusi sambil jalan yang jelas itu nanti masukan-masukan dari teman-teman. Terus saya berharap Pak, misalnya khususnya yang itu sama perawatan jalan. Biaya perawatan jalan yang di mana? Kita juga misalnya hari-hari mencari nafkah lewat situ. Yang di mana? Di atas ini. Oh yang mau kayak yang tadi bilang Pak Lanteng. Yang tadi suruh siram itu. Ya itu. Iya, sepanjang. Kan begini Pak, ini kemarin tambang itu kan pas lagi mulus-mulusnya tuh jalan. Kurang kita bantuan kami di grid itu. Nah, katanya sekarang sudah jelek lagi katanya. Itu masih ada maksud saya juga perawatan. apa? Lebih Oh berarti perawatan jalan yang menuju ke AJP ya? Ya pokoknya disiram lah. Tiap 2 hari sekali kan. Atau setiap bowling, kalau setiap bowling disiram mungkin ada. Perawatan jalan sama penyiraman sebelum bowling. Langsir ya? langsir. Oke, langsir. Langsir aja Pak. Kelihatan atau liwat? Kalau ini mau waktu munggah gunung kan, sebelumnya naik mobil nggak kelihatan. Ada lagi Pak yang mau disampaikan?
kepunyaan saya itu yang 3/4 sebelum traktor naik ada uang saya tunggu nggak dibayar itu 5.900.000 berapa obat obatan biaya satu sawah itu loh. Oh itu sebelum traktor naik orang perempuan yang nyata jadi Ya kalau mau bikin acuan itu nggak apa-apa Pak. yang perlu ada dasar enggak masuk Ini sedang mau sama ya kalau sekarang nanti rapat gitu. Itu kan baru baru sampai panen kan? Iya, 5.900.000 itu. Ya, Belum sampai jemur padinya, gilingnya kan harus sampai beras. Kurangnya satu karungnya 10 itu 12. Kalau sampai rumah gabah itu aja. Kalau sampai jemur, kayaknya kalau 10 Iya lah Pak, minta banyak lah. apa? Nanti kalau sampai mau tulis, yaitu kalau nanti rinciannya angkut padi per karung 10.000. Dia melakukan foto Yang sudah Ini sebenarnya Pak Marianto, petani yang di jalur ke bawah itu harusnya hadir. Gitu. Petaninya sebenarnya harusnya dipaksa hadir. Kalau begini ya, seakan-akan masa orang sudah kalau anggota udah kasih tahu tapi nggak ada yang datang. Kenapa? Manu tae ngono ya. Nanti pas ada unek-unek nggak sampai. Pak Marianto, Pak Marianto sama Yani, jadi nanti begini kami minta bukan nanti kalau ada pertemuan seandainya nih ada pertemuan lanjutan itu saya minta semua anggota kelompok itu hadir. Jangan sampai seperti ini Pak. Nanti kalau kita yang maju nanti yang maju yang ngurus ya nanti seolah kita yang mau apa itu ambisi mau kalau semua hadir dengan semua perusahaan kan enak Pak. Jadi satu anggota itu satu kata. Nanti jangan kita yang di depan itu yang dimusuhin sama orang-orang. Karena yang di belakang pada Jadi umpan ini. Saya pengalaman Pak Marianto, kita sudah pengalaman, sering kali pengalaman ya, dan itu dianggap terkesannya hanya pihak kelompok yang berminat. Ya tuh. Kenapa petaninya nggak diikutkan? Gitu loh. Nah, ketika ini keputusan ini kita buat, kita sepakati, loh, saya nggak ikut kok. Ini jangan-jangan ketua yang ngambil. Kan pernah kita difitnah kayak gitu, Pak. Nah, ini jangan sampai terulang lagi. Usahakan, saya minta tolong usahakan kalau ada pertemuan lagi atau ada pertemuan seperti ini, paksa suruh datang. Kalau misalnya nggak mau datang, nggak usah dimasukkan. Gitu. Kenapa? Jika ini nanti dimasukkan tidak sesuai dengan keinginannya dia, pasti ngomongnya salah, nggak baik. Itu saya benar tadi saya akan nyambung. Usul saya kan kelompok tani dengan LPM dengan URT itu ngecek, maksudnya itu yang ngecek lokasi tanggul atau ada kolam ya, itu cukup, itu nggak usah orang. Sudah Pak, sudah saya cek tadi. Ya kalau pertemuan ya itu sesuai dengan Pak Jajuli ya harus semuanya datang. Nanti jangan sampai pengusahanya ini orang-orang ini aja yang perlu
Tadi udah saya cek ke lokasi. Visi ini jangan-jangan. Iya. Lokasi. Itu kan Tadi Mas Aris juga udah cek lokasi kan, tanggul sudah dibuat, sedimen pondnya juga sudah dibuat, sudah saya videoin juga, udah saya dokumentasikan dan perusahaan ini aja kok katanya, iya Pak, tahu Bu bisa didokumentasi gitu, udah saya videoin semuanya. saya besok mau melihat di atas bagaimana itu jalan. Iya bisa. Tanggulnya yang saya tunda kalau hujan. Iya nanti dicek aja Pak, kalau misalnya belum ada kan bisa dilaporkan. Yang penting ya sebelum selesai ini berhenti dulu, jadi selesaikan sudah deal, silakan mau bongkar mau apa janjinya ada. Ya gini, kalau ini yang one fishing kan sampai sekarang ini berapa selesai baru nanti kedua limbah itu. Jadi kalau sudah bil berapa tadi itu sana 20.000. Jadi itu selesaikan dulu, bayar dulu. Jangan nanti kalau nanti ada artinya kalau nanti kan itu selesaikan baru limbah ACC-nya nanti kalau ACC ya itu silakan. Mungkin itu Bu Etik. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah bisa ditutup? Kalau sudah limbah kan? Iya, nggak ada lagi. Sudah semua ya? Iya, kalau limbah kan belum. Limbahnya petani ini kan Pak? Iya. Kan nanti catatan aja kan? Lagi mau diusulkan yang ke petani, termasuk punya Pak Subakir tadi ya Pak Subakir ya? Maksudnya kompensasi untuk kalau ada longsor kan? Iya. Gimana? Nanti sambil foto yang full dari mana? Ya nantinya mungkin kan tambangnya lihat sawahnya kena aliran limbah juga kan? Iya. Kalau dikira petani itu rekayasa kan sungai itu akhirnya nggak boleh naik ke rumah saya pasti. Iya Pak. Baik, saya tutup dulu ya Pak ya, baru kita ngobrol lagi ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas aspirasinya malam ini. Nanti akan saya catat untuk berita acaranya. Semoga nanti aspirasi dari bapak-bapak bisa didengar sama perusahaan dan pemerintah desa dan bisa memberikan solusi terbaik ya buat masyarakat. Sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada banyak kekurangan dan salah kata, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.